Salam Rahayu, bertemu lagi di channel Ekaya, channel yang akan membacakan letak kepribadian, sifat, karakter, rezeki, karir, jodoh, keuangan, pekerjaan, dan masa kejayaan berdasarkan dari tanggal lahir yang kamu miliki. Di video kali ini aku akan membacakan untuk kamu yang lahir pada tanggal 28 Desember 1995 dengan weton atau hari lahir Kamis Legi dan jumlah Neptu atau Urip 13, zodiak atau bintang Capricorn dan Sio Babi. Untuk sifat dan karakter kamu berdasarkan kelahiran, kamu adalah orang yang sedikit tertutup, senang bicara, namun agak boros, sehingga sering mendapat kesulitan. Kamu ini orang yang senang menyanjung atau memuji, hati kamu ini damai dan bersih. Kamu berani berbicara, namun suka sewenang-wenang. Kamu itu sering lupa, kamu ini baik atau cocok untuk mengerjakan apa saja, tidak pilih-pilih. Kamu adalah orang yang murah hati, tidak sayang akan harta benda. Kamu itu orang yang baik ya, dermawan, mempunyai pikiran yang baik, rahayu, tidak kekurangan makanan dan minuman. Nah, untuk apa saja yang kamu kerjakan ini selalu berhasil, selalu mujur karena lambang kamu itu pohon kayu atau witaru. Namun, kamu sering mendapatkan kesusahan atau kesedihan. Nah, untuk dipengaruhi buku Dumbulan di bawah naungan Dewa Kamajaya, watak kamu ini pemarah, sedikit gegabah, cepat marah dan tersinggung. Iri hati, perasaan kamu ini halus dan cepat jatuh cinta. Rezeki kamu baik tetapi agak boros, pendirian kamu kuat dan kukuh. Di bawah naungan lintang Sakatikel, kamu mempunyai cita-cita tinggi, sangat giat menemui pekerjaan, bekerja itu sangat giat sekali ya. Namun, apa yang kamu kerjakan itu sering gagal seperti itu. Nah, kamu suka bergaul sehingga menimbulkan rasa simpati teman-teman. Selalu ingin dipuji dan sering mengoreksi teman. Kamu ini orangnya sering lupa dengan apa yang kamu pikirkan, agak ceroboh, dan kerja kamu ini agak lambat. Kamu hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan. Di bawah naungan Aras Laku Bintang, kamu adalah orang yang pendiam, lemah lembut hati kamu, tak tahan untuk melek atau begadang. Kamu ini bicaranya berharga. Kehendak kamu tuh susah untuk dicegah, tidak mempunyai saudara, mempunyai gagasan untuk berdagang. Di bawah naungan Satria Wibawa, kamu adalah orang yang suka berterus terang, memperoleh kehidupan yang menyenangkan, serta kedudukan yang luhur atau tinggi. Banyak orang penggede atau memiliki pejabat tinggi seperti itu ya, orang yang memiliki pejabat tinggi, orang besar, itu suka dan cinta sama kamu. Di bawah naungan Pratiti Samut pada Upadana, kamu adalah orang pemberani, cinta kasih pada masyarakat, suka tidur tanpa arah, laku bicaramu ini menyenangkan. Kamu ini orang dermawan, mudah dapat pekerjaan. Namun kamu berbahaya di umur 9 hari, 2 bulan, dan 9 tahun, meninggal pada Pratiti bahwa sebagai pendewasaan cukup baik, karena pihak lain akan bersimpati sekalipun akan ada sedikit pengorbanan dan pemborosan. Berdasarkan hari kelahiran Kamis Legi, ini pada dasarnya kamu ini memiliki sifat yang lemus. Jika kamu sudah merasa jengkel atau kesal, kamu ini sangat susah untuk diajak berbaikan. Jika bicara, ucapan kamu ini seringkali bernuansa panas dan memancing permusuhan. Kamu juga mudah tersinggung, tidak sabaran, kurang baik budi pekertimu, dan sangat emosional. Kamu ini bukan orang yang pelit. Kamu itu sangat baik ya, bisa memberikan apa saja untuk keluarga, teman, sanak saudara kamu. Kamu ini adalah tipe orang yang tidak mau menyusahkan orang lain, sehingga banyak orang yang suka dekat dengan dirimu.
Kamu ini adalah orang yang baik, tahu diri, bijaksana, sportif, dan tidak suka pamer atau memamerkan apa yang kamu miliki atau tidak suka pamer tentang kekayaan kamu ya. Nah, jika memberi kamu ini atau membantu orang lain itu kamu adalah orang yang ikhlas tanpa mengharap pujian atau balasan dari apa yang sudah kamu berikan. Untuk pekerjaan yang cocok berdasarkan weton Kamis Legi ini adalah pekerjaan yang tidak berhubungan dengan manusia lainnya. Ya, tidak cocok untuk bekerja dengan hubungan dengan makhluk hidup. Karena kamu ini nggak cocok bekerja di bawah perintah orang lain. Pekerjaan yang cocok itu yang terkait dengan keuangan, teknologi, seniman, atau bisa menjadi petani, peternak, serta sebagai seorang yang mandiri dalam mencari penghasilan. Misalnya mungkin kamu ingin buka usaha sendiri atau mungkin memakai maka apa namanya kemampuan kamu sendiri ya yang jelasnya. Untuk rezeki kamu yang lahir di weton Kamis Legi ini biasanya akan meraih kesuksesan itu di setengah usia kamu sekitar usia 30 tahunan. Nah, apabila pada saat usia 30 tahun kamu ini belum mencapai kesuksesan atau masih sulit hidup kamu, kemungkinan kedepannya itu akan sulit selamanya. Jadi usahakan kamu untuk bekerja giat di awal ya, di awal kalau kamu sudah mulai bekerja, bekerjalah dengan giat agar di usia 30 tahun ini kamu sudah mencapai kesuksesan atau hidup kamu sudah mapan. Untuk jodoh yang cocok adalah yang memiliki jumlah Neptus 11 atau 16 seperti Jumat Legi, Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Sabtu Pon, Rabu Pahing, dan Kamis Kliwon. Jika kamu bisa berjodoh dengan yang memiliki weton 11 dan 16, ini dalam rumah tangga ini akan menuju kehidupan rumah tangga yang sukses, rezekinya juga bagus, lancar, untuk kesehatannya terjaga. Nah, cinta kalian berdua itu hingga maut memisahkan. Untuk garis hidup kamu yang lahir pada tanggal 28 Desember 1995 ini memiliki misi hidup untuk selalu mandiri. Biasanya ada dua nih dalam proses pencapaiannya. Yang pertama, ini kamu harus belajar berdiri di atas kedua kaki kamu agar tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian jika kamu sudah merasakan bebas ya, sudah merasakan independen dan mandiri, kamu bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya. Banyak jenderal, pemimpin bisnis dan politisi memiliki nomor atau angka garis kehidupan satu sama seperti kamu. Nah, kamu ini biasanya memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin. Namun, kamu juga bisa gagal ketika kamu itu hanya menjadi pengikut ya, jadi anak buah itu kamu bisa gagal. Jadi usahakan kamu mencapai untuk menjadi seorang pemimpin di dalam bidang apapun ya. Nah, banyak dari kamu ini biasanya menghabiskan sebagian besar waktu kamu untuk mencoba melepaskan ketergantungan kepada orang lain ya. Tapi ini biasanya menyisakan sedikit waktu bagi kamu untuk menikmati kesenangan yang berasal dari kemandirian. Nah, kalian ini harus keluar dari lingkungan yang membuat kamu tuh untuk mudah bergantung ya dan sulit untuk mandiri. Usahakan kamu belajar untuk mandiri ya. Kamu ini memiliki garis hidup nomor satu adalah orang yang penuh inspirasi kreatif, memiliki semangat dan dorongan untuk mencapai banyak hal. Nah, semangat dan potensi di dalam diri kamu itu biasanya berasal dari kedalaman kekuatan yang kamu miliki, baik fisik maupun karakter. Nah, dengan kekuatan ini biasanya itu akan muncul ketekunan dan kemampuan untuk memimpin ya. Sebagai pemimpin alami, kamu memiliki pengaruh untuk mengendalikan setiap situasi. Nah, kamu ini adalah orang yang terlalu percaya diri dan tidak sabaran. Kamu ini ya cocok sebagai penemu atau inovator ya. Jadi banyak orang tuh akan ikutin kamu. Karena kamu itu dalam setiap pekerjaan hal yang menonjol dalam diri kamu adalah sebagai seorang pemimpin.
Karena karakter dalam diri kamu sebagai pemimpin itu sangat kuat, jika kamu tidak mengontrol, terkadang akan timbul rasa egois di dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa mengendalikan diri kamu ya, karena kamu punya kekuatan dan potensi yang besar menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin desa, lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk kamu yang lahir pada tanggal ini memiliki zodiak atau bintang Capricorn dengan simbol kambing. Untuk kesehatan, saat anak-anak menginjak usia 7 tahun, ini kesehatan kamu kurang baik, sering sakit, biasanya masuk angin, batuk, perut kembung. Namun seiring bertambahnya usia, nanti kesehatan kamu akan membaik. Nah, jadi kamu harus menjaga kesehatan kamu sampai dengan usia yang cukup dewasa. Bila masa sakit kamu ini sudah terlewati, maka akan kebal terhadap berbagai penyakit sehingga bisa mencapai umur yang panjang. Nah, untuk karakter yang menonjol dalam diri kamu ini biasanya kamu ini suka pura-pura malu, padahal kamu ini ingin terlihat menonjol atau ingin terlihat unggul dibanding yang lain. Nah, namun kamu ini suka menyendiri, kadang-kadang itu suka ragu-ragu dan curiga. Ya, namun bila kamu sudah mengambil suatu keputusan, ini pendirian kamu sangat kuat. Kamu adalah orang yang senang dipuji sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Kamu ini orang yang berani, bertanggung jawab, ulet, dan pandai menghitung untung dan rugi. Kamu adalah orang yang hemat, agak sedikit pelit, tapi suka membantu orang yang membutuhkan atau orang yang kesulitan. Ya kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kamu nggak akan segan-segan untuk membantu orang tersebut. Kamu ini sangat ulet dalam bekerja, namun kamu juga memiliki kelemahan di mana kamu ini adalah orang yang pemarah, mudah tersinggung. Nah, biasanya kamu akan memikirkan kesulitan secara mendalam. Ya, dan kamu ini sulit untuk memaafkan orang yang telah melanggar janji kepada dirimu. Untuk pekerjaan yang cocok ini sebagai jurnalis, penulis, diplomat atau terjun ke politik, sebagai pemimpin, pendidik, dermawan, pedagang. Nah, untuk wanitanya ini cocok banget bekerja di rumah sakit, model, komersial, dan kantor pemerintahan. Untuk jodoh yang cocok adalah orang yang pandai memberi keceriaan di dalam hidup kamu. Biasanya ini orang yang berbintang atau zodiak Virgo, Taurus, dan Libra. Kamu yang lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1995 ini memiliki sio babi. Ini kamu adalah orang yang perhatian, ramah, dan murah hati. Ketika kamu menetapkan suatu tujuan, kamu ini akan mencurahkan seluruh energi kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Kamu juga jarang untuk mencari bantuan orang lain karena kamu sifatnya itu independen atau mandiri. Namun kamu tidak pernah menolak bagian dari kehidupan kamu. Terkadang kamu ini jarang ya untuk curiga dengan orang sehingga kamu tuh mudah kena tipu. Nah, dalam hubungan jangka panjang, kamu ini adalah orang yang jujur dan fokus dengan apa yang kamu pikirkan. Untuk kekuatannya, kamu ini adalah orang yang jujur dan terus terang, sopan dan gagah. Kamu memiliki penampilan yang tenang dan hati yang kuat. Kamu melakukan hal apapun dengan kekuatan yang kamu miliki. Kamu adalah orang yang toleran, orang yang optimis, dan sangat mencintai pasangan kamu. Kamu tidak takut akan kesulitan dan masalah. Kamu itu memperlakukan teman secara tulus. Kamu tidak pernah berbohong, karena kamu adalah orang yang baik hati, dan biasanya kamu itu cepat tidur ya, jadi gak suka begadang. Untuk kelemahan, kamu ini memiliki kekurangan pada karakteristik kamu, tidak saling percaya dan terkadang naif, sehingga kamu ini dapat mudah sekali jatuh ke perangkap orang lain. Kamu ini adalah orang yang setia kepada teman-teman, tapi kamu tuh tidak mempunyai teman yang banyak ya. Kamu ini adalah orang yang pemarah dan impulsif, tidak pandai jika berkomunikasi dengan orang lain. Jika kamu sedang mengerjai orang, kamu itu tidak tahu kapan harus berhenti.
Jika jodoh berdasarkan sio, ini yang cocok itu adalah yang memiliki zodiak sionya itu macan, kelinci, dan kuda. Untuk pasangan yang tidak cocoknya itu kerbau, naga, kambing, dan ayam. Berdasarkan elemen kayu, kamu ini punya kepribadian yang terbuka sehingga mudah bergaul dengan orang lain. Di dalam kelompok, kamu ini membawa kebaikan dan getaran energi untuk setiap situasi. Kamu adalah orang-orang yang selalu penuh kasih dan mencari cara untuk membantu orang lain. Kekuatan kamu ini, kamu sangat hangat dan ramah, penuh kasih, empati, dan peka terhadap orang lain. Kamu ini pengertian, etis, memiliki moral yang tinggi, dan percaya diri. Mudah bergaul dengan teman-teman, orang yang dermawan, mudah untuk berbagi, adaptif, diplomatik, kooperatif, mampu bekerja dengan baik, baik dengan orang lain, dan suka bersosialisasi. Kalau kamu memiliki keinginan, itu kamu selalu berkeinginan untuk maju. Untuk kelemahannya, kamu ini biasanya orang yang cenderung untuk terlalu berkomitmen, tidak tahu batas-batasan. Ya, kamu ini sangat dengan mudah bisa mengakhiri ya, terlalu pasif, tidak tegas, sering berubah-ubah dan cenderung menghambur-hamburkan uang. Siklus kehidupan atau putaran kehidupan berdasarkan weton kamu ini Kamis Legi pada saat usia 0 sampai dengan 6 tahun, nilai kehidupan kamu ini 1, di mana hidup kamu ini biasa-biasa saja ya masa kecilnya. Cuman kadang-kadang kesehatannya agak terganggu di usia ini ya, mungkin kurang nafsu makannya, pertumbuhannya. Jadi orang tuanya harus lebih memperhatikan. Nah, untuk di usia 6 sampai dengan 12 tahun, ini nilai kehidupan kamu 3, di mana ini pesona kamu luar biasa ya. Kamu adalah anak yang ceria, anak yang suka belajar ya. Kamu ini juga memiliki imajinasi yang tinggi, seperti itu ya. Kemudian di usia 12 sampai dengan 18 tahun, ini nilai kehidupan kamu 4 ya. Di sini sudah mulai nih terlihat kamu adalah anak yang cerdas, anak yang ceria, anak yang mulai bisa berprestasi ya. Jika kamu ini lagi belajar, di sini kamu menjadi anak yang berprestasi. Rezeki kamu juga cukup baik di sini karena nilai kehidupannya adalah 4. Memasuki usia 18 ke 24 tahun, ini nilai kehidupan kamu 5. Nah, untuk rezeki ini cukup baik ya, angka 5. Kamu mungkin yang lulus sekolah bisa melanjutkan ke universitas yang lebih bagus, lebih baik. Juga nilai kamu lumayan bagus ya jika kamu mau rajin belajar. Jika kamu yang tidak bisa meneruskan kuliah, ini saat kamu mencari pekerjaan, ini akan mudah mendapatkan pekerjaan di mana saja kamu melamar, ini biasanya dengan mudah diterima. Nah, kalau untuk yang berbisnis, ini juga bagus karena nilai rezekinya cukup baik di sini. Kalau untuk yang usaha atau dagang, biasanya kamu akan menemui kemudahan dalam membuka usaha ini ya. Dan tidak jarang yang berhasil untuk memulai bisnis atau dagang di usia ini. Di usia 24 ke 30 tahun, ini nilai kehidupan kamu adalah 6. Nah, di sini adalah puncak kejayaan kamu ya. Jadi bisnis yang tadi kamu sudah jalanin, ini biasanya akan ada hasil di usia ini. Cenderung berhasil nih di sini ya. Jadi kamu bisa membeli apapun sesuai keinginan kamu. Nah, jika kamu yang bekerja, ini biasanya akan menduduki posisi yang tinggi sebagai seorang pemimpin ya, jabatannya paling tinggi nih. Nah, kamu harus maksimalkan nih setelah kamu tahu ya, karena potensi kamu luar biasa setelah lulus SMA sampai dengan usia 30 tahun. Jika kamu bisa memaksimalkan, maka kamu akan mendapatkan kesuksesan di usia ini. Kehidupan selanjutnya kamu juga akan baik ya. Usia dari 30 ke 36 tahun, nilai kamu menurun jadi 1 ya, dimana ini kayak bisa dibilang kayak rezeki mati, ya mungkin agak susah kehidupannya, prihatin, akan ada kehilangan. Nah, nilainya karena nilainya 1 ya, rezekinya jadi seret. Di usia 36 sampai dengan 42 tahun, nilainya kembali 3.
Namun di sini harus berhati-hati untuk yang berumah tangga, akan banyak godaan ya, hati-hati di usia 42 ke 48 tahun sampai dengan usia 60 tahun, ini kehidupan jaya ya, kembali ke masa kejayaan, masa tua yang bahagia, menikmati hasil kerja sebelumnya. Jadi kamu akan kaya, sukses di usia tua. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Salam Rahayu.